Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma 1 ayat 20. Kita mengetahui bahwa penciptaan alam semesta itu sangat penuh hikmat, perencanaan, tertib dan teratur, bahkan ajaib, perkasa dan indah, bagaikan gedung yang megah, baik dari bentuk yang di luar maupun struktur yang di dalam. Di mana-mana menyatakan bahwa di balik semuanya itu pasti ada seorang arsitek dengan kemampuan rancang bangun yang cermat. Karena itu, keberadaan gedung itu sudah membuktikan bahwa ada orang yang merancang dan membangunnya. Meskipun sekarang kita tidak dapat melihat mereka, tetapi kita tidak dapat menyangkal bahwa ada orang yang merancang dan membangunnya. Coba pikirkan, alam semesta yang begitu luas tanpa batas, yang tidak dapat kita pahami ini, apakah muncul dengan sendirinya? Bukankah hal ini membuktikan betapa agungnya Tuhan Sang Pencipta? Seluruh alam semesta sangat ajaib, tertib, teratur, sungguh membuat manusia tidak dapat tidak mengagumi dan memuji keajaiban dan keagungan Sang Pencipta. Dari alam semesta sampai kepada sel-sel dalam tubuh manusia, bahkan sampai kepada atom-atom penyusun unsur senyawa kimia. Dari semula sudah ada hukumnya. Sejak mereka tercipta sudah ada hukumnya. Sesuatu yang dibuat manusia seringkali ada kesalahan, kekurangan, kecelakaan, dan pasti juga ada krisis dan keterbatasan bahan bakar. Namun dalam alam semesta yang Tuhan ciptakan, ratusan juta rasi bintang siang malam berputar tak henti, dan masing-masing mempunyai lintasannya, dan matahari terus-menerus berpijar. Coba kita pikirkan, jika terjadi kerusakan pada planet, siapakah yang membetulkannya? Bila seluruh planet keluar dari lintasannya, bukankah akan terjadi ledakan antar planet? Begitu planet Mars menabrak bumi, musnahlah semua umat manusia. Begitu matahari berhenti berpijar, apa yang akan terjadi dengan bumi? Alkitab berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan Alkitab juga berkata, Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara-saudari, marilah kita berbalik kepadanya. Meskipun kita adalah manusia yang telah jatuh dan berdosa, namun karena kasih-Nya, Dia telah memberikan anugerah keselamatan dan pengampunan dosa melalui putranya Yesus Kristus. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia, Yesus Kristus, dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Sang Maha Agung, Sang Maha Mulia, sedangkan aku manusia yang berdosa. Aku datang merendahkan hatiku di hadapan-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu, Engkau mau menyelamatkan aku. Ampunilah aku atas dosa-dosaku. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.